Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat? Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suja selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh selaku Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Lutfi selaku tokoh pengusaha muslim dan mantan Menteri Perdagangan RI. Saya minta maaf sekali saya duduk di atas Bapak semuanya. Para tokoh masyarakat, alim ulama, kalau saya duduk di bawah nanti tidak terlihat sampai belakang. Jadi izin duduk di atas nggak apa-apa ya, Bapak izin. Berikutnya yang saya hormati Bapak Haji Helmi M. Nur, inisiator Majelis Subuh Genzi dan perwakilan Bank Jatim Syariah dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahagia sekali saya bisa berkumpul bersama dengan teman-teman semua di waktu subuh ini. Masya Allah. Tentu perjalanan ke Surabaya ini bukan pertama kali bagi saya karena saya sering bolak-balik di sini. Kebetulan saya punya Pak di Surabaya juga sebetulnya. Jadi saya punya saudara di sini. Jadi Surabaya bukan kota yang asing buat saya dan sudah berkali-kali sebenarnya datang ke Surabaya. Mungkin ada yang pernah bertemu sama saya sebelumnya? Belum ya? Pertama kali di TV ya? Beda nggak sama aslinya? Oh, beda. Baik. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, hari ini saya ingin sekali membahas mengenai bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman punya Al-Quran atau Al-Quran di handphone, teman-teman boleh buka surah Al-Furqan ayat ke-63 sampai ayat ke-76. Poin-poin itu yang akan saya bahas pada hari ini. Bagaimana caranya kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tentu harus melakukan hal-hal seperti ini. Punya kriteria-kriteria seperti ini. Kriteria-kriteria yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah kriterianya Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba Allah yang salih. Jadi kita cek apakah kita termasuk orang-orang yang salih ini. Al-Furqan 63 sampai 76 menjadi tausiah saya pada hari ini. Baik. Sudah buka semua Qurannya? Oke, sebelumnya tentu saja ada beberapa zikir yang rasa-rasanya perlu kita baca bersama-sama. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita dari kematian kecil kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, ya, membangunkan kita semua setelah menidurkan kita dan kepada Dia kita dibangkitkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita adalah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini di masjid ini. Alhamdulillah. Teman-teman semua, ada beberapa zikir pagi yang tentunya penting untuk teman-teman ucapkan. Ketika teman-teman baca zikir pagi, malaikat akan melindungi kita dari pagi sampai petang. Ketika baca zikir petang, malaikat akan melindungi kita dari petang sampai beberapa dari kita sudah membaca zikir-zikir itu dan boleh sekiranya kita baca sedikit supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita seharian insyaallah. Ada beberapa zikir yang teman-teman bisa baca dalam zikir pagi dan petang selain Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Teman-teman juga bisa dengan Sayyidul Istighfar. Boleh kita sama-sama Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastaja'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar ini sangat penting teman-teman bisa baca di setiap saat, terutama di waktu pagi dan di waktu petang.
Ini adalah puncak dari istighfar yang teman-teman bisa baca, karena dengan Sayyidul Istighfar ini mudah-mudahan kita memulai hari dengan keadaan yang nol, yang bersih, yang mudah-mudahan bisa lebih membuat kita lurus dalam beraktivitas dalam keseharian kita. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, pada hari ini saya mau bahas Al-Furqan ayat ke-63 sampai ayat ke-64. Kita boleh baca sama-sama. Al-Furqan ayat ke-63. Sudah buka semuanya? Dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai kriteria orang-orang yang saleh. Tema hari ini adalah menggapai cinta dengan cinta. Gimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di akhirat? Tentu harus ada hal-hal yang kita jalankan setiap harinya. Ada karakter yang bisa kita lakukan setiap harinya. Karakter-karakter itu disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Apakah karakter itu? Siapakah orang-orang saleh itu? Kita baca sama-sama dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Ada banyak ciri-ciri orang-orang saleh dalam Al-Qur'an. Teman-teman bisa lihat di sana dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 atau surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, termasuk dalam surah Al-Furqan 63 sampai 76. Namun saya tertarik sekali dengan ayat ini, saya sering bahas dalam kajian-kajian saya karena mencakup banyak hal. Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi ciri-ciri orang saleh, ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ciri, ternyata dia punya karakter yang rendah hati. Apa lawan dari rendah hati? Sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Ternyata ciri orang-orang saleh adalah rendah hati. Semakin padi semakin berisi, semakin menunduk, begitu katanya. Begitu pepatah kita mengatakan, ciri orang yang saleh, dia punya karakter yang rendah hati. Dan ketika ada orang-orang iseng, orang-orang yang jahil, orang-orang yang usil mengganggu mereka dengan kata-kata yang negatif, dia tidak menghiraukan itu, justru dia balas dengan qaulus salama. Susah gak kira-kira? Susah. Gak semua orang bisa melakukannya, karena banyak jenis orang yang reaktif ketika di sosial media. Sekarang kan hidup di zaman sosial media. Indonesia ini salah satu negara pengguna sosial media yang cukup besar. Salah satu yang kita gunakan keseharian kita adalah sosial media. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, ada orang-orang iseng mengganggu mereka, kemudian mereka balas dengan hal yang serupa. Tapi tidak dengan ibadur rahman. Ibadur rahman, orang-orang yang saleh ini, dia betul-betul menjaga lisannya. Qaulus salama, yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Termasuk berkata-kata baik itu juga menulis sesuatu yang baik di sosial media. Saya teringat teman-teman sekarang, mohon izin, zaman sekarang kalau kita mau mendapatkan beasiswa atau kalau kita mau diterima pekerjaannya, biasanya dari tim penyeleksinya itu melihat sosial media kita, rekam jejak kita. Biasanya begitu. Saya baru tahu ketika saya meng-apply beberapa beasiswa, mereka pasti tanya sosial media untuk mengetahui siapa orang ini sesungguhnya, ada apa orang ini sesungguhnya. Jadi hati-hati, you are what you post. Kamu adalah apa yang kamu posting. Kualitas dirimu terlihat dari postingan-postingan yang kau upload selama ini, teman-teman semua. Kalau kita
kita mau merujuk kepada ayat ini, ternyata karakter orang-orang saleh dalam surah Al-Furqan 63 adalah tawadhu, dia rendah hati. Dan kalau ada orang-orang yang iseng, itu terlihat tuh reaktif gak ya, cepat marah gak ya. Kalau kata orang-orang kompor meleduk, dicolek dikit langsung bereaksi. Nah, tidak begitu. Qalu salama. Yang keluar dari lisannya adalah semua yang baik-baik, Masya Allah. Ada satu kisah yang mau saya ceritakan kepada teman-teman semua untuk kita lebih tenang, lebih bisa menahan kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Gak segala sesuatu harus keluar pada saat itu juga, betul? Kadang-kadang kalau kita lagi marah, lagi kesal, bisa keluarin apa aja di perkataan kita. Jangan teman-teman sekarang, atau tulis apa saja di sosial media kita. Jangan teman-teman semua. Tahan. Sabar itu artinya menahan. Salah satunya menahan lisan ini. Lisan ini paling banyak dosanya. Ada dosa ghibah, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata buruk, kata-kata kotor, saling mencela satu sama lain, banyak. Tapi orang-orang saleh tidak begitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Ada yang saling merendahkan satu sama lain. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini penting sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakuna khairan minhum." Wahai orang-orang beriman, jangan kau ini mengolok-olok, merendahkan, mengejek. Bisa saja orang-orang yang kau ejek itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan dirimu. Jadi jangan kita cepat sekali berbicara, atau cepat sekali mengeluarkan statement, atau cepat sekali bereaksi, cepat sekali menulis segala sesuatu di sosial media kita. Itu bukan karakter ibadur rahman. Itu bukan karakter orang-orang yang saleh. Dia berpikir sebelum dia bicara, dia berpikir sebelum dia menulis segala sesuatu, apa dampaknya. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata-kata baik, lisannya baik. Lisan baik itu karena hatinya baik. Hati itu cerminan, lisan itu cerminan dari hati. Lisan itu karena inputnya baik, dia baca yang baik-baik, dia tahu yang baik-baik, makanya lisannya baik. Makanya kita mau jadi orang seperti itu, teman-teman semua. Jadi anak-anak muda di sini maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada di sini, ternyata usia itu nggak menjamin loh kita ini bisa berkata baik atau enggak, bisa berkata bijak atau enggak, ya kan? Namun untuk karakter ibadur rahman, kita mau kita terlihat baik di mata Allah dan di mata manusia karena lisan kita baik. Ada satu kisah Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau sedang keluar dari rumahnya, kemudian ada seseorang yang mengganggu beliau, dan kemudian para pengawal-pengawal beliau hendak menghardik orang tersebut. Tidak sopan kamu berlaku seperti ini kepada Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain. Kemudian apa kata Sayyidina Zainal Abidin? Kata beliau, tahanlah kalian wahai para pengawalku dari menghardiknya. Kemudian Sayyidina Zainal Abidin mengatakan, ketika ada orang yang mengejek beliau di hadapan wajahnya beliau, apa kata beliau? Wahai Tuan. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau katakan, wahai Tuan, sesungguhnya aku memiliki lebih banyak keburukan daripada yang Tuhan katakan. Jadi orang ini yang mengejek-ejek beliau, justru dibalas dengan beliau. Beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang kau katakan ini belum ada apa-apanya. Keburukanku jauh lebih banyak daripada yang kau tahu. Keburukanku jauh lebih banyak daripada apa yang kau katakan. Maka dengan begitu beliau menjadi rendah hati, gak marah. Karena apa yang beliau jelek-jelekan itu cuma sedikit dari keburukan yang dimiliki oleh Sayyidina Zainal Abidin. Maksudnya, kalau ada satu hari nanti seseorang mengganggu kita, menghardik kita, mencela kita, menjelek-jelekan kita, apa yang dia katakan cuma secuil dari banyaknya keburukan kita. Betul gak teman-teman semua? Kenapa orang-orang bisa memuji teman-teman semua? Ya Allah, solehnya, solehahnya orang-orang baik. Kenapa? Apakah karena kau betul-betul baik? Bukan. Kenapa? Karena Allah menutupi siapa sesungguhnya dirimu. Karena Allah menutupi semua aib-aibmu, sehingga yang nampak yang indah-indahnya saja. Betul? Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, Allah buka apa dosa yang kau kerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan selama bertahun-tahun ini, gak ada seorang pun yang mau mendekat denganmu. Saking menjijikannya dirimu. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Jadi, apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Sayyidina Zainal Abidin tadi, kau mengata-ngatai itu gak apa-apa. Karena yang kau kata-katai baru secuil, baru sedikit dari keburukan yang aku miliki. Maka
ini Masya Allah membuat beliau tidak marah, tidak bereaksi dengan sangat cepat ketika ada orang yang menghardik atau mengganggunya. Maka teman-teman sekalian, dari ayat 63 surah Al-Furqan ini kita bisa melihat ada karakter atau akhlak yang harus dimiliki oleh kita. Kalau ingin jadi orang saleh, dia tawadu dan dia gak cepat marah, dia gak cepat bereaksi. Kenapa ada orang marah? Orang marah kan rata-rata pasti akan menghina orang lain karena dia merasa lebih tinggi, sehingga dia merasa boleh untuk menghina, mencaci maki, merendahkan orang lain. Betul? Coba kita lihat apa sih ciri-ciri orang-orang tawadu, teman-teman sekalian. Ciri-ciri orang-orang tawadu itu seperti apa? Beberapa di antaranya, dia akan selalu memandang rendah dirinya sendiri. Ciri-ciri orang tawadu, dia tahu dirinya bukan orang yang sempurna. Ciri-ciri orang tawadu, dia tahu bahwa dia adalah orang yang banyak melakukan salah. Ciri orang tawadu, dia tahu bahwa dia banyak kekurangan. Dia akan menghargai orang lain. Dia akan mudah menerima nasihat orang lain. Jadi kalau mau jadi ibadur rahman, ciri orang-orang saleh, ternyata akhlak yang utama adalah tawadu. Tawadu, rendah hati. Biasanya tong kosong nyaring bunyinya, baru sedikit tapi udah selangit. Namun biasanya orang yang semakin berisi seperti pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Maka kita menjadi orang-orang seperti itu. Berikutnya, yang kedua, mau jadi orang yang saleh, berikutnya apa ciri-cirinya? Lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 dan 66. Dia sangat takut dengan neraka jahanam dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melindunginya. Boleh kita baca sama-sama? Buka Al-Qur'annya surah Al-Furqan ayat 65 sampai ayat ke-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Lihat ini dan doa ini setiap saat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh itu mereka adalah orang-orang yang selalu berkata, ya Allah, jauhkanlah azab jahannam daripada kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Doa, teman-teman sekalian. Doa tidak hanya urusan dunia saja. Kadang-kadang kita doa urusan dunia saja, padahal dunia itu sebentar. Setelah dunia masih ada alam kubur, masih ada alam padang mahsyar, masih ada alam-alam berikutnya. Maka doa betul-betul agar Allah menjauhkan kita dari azab neraka jahanam. Dan dalam surah Al-Furqan 66 dikatakan, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ada beberapa orang di luar sana mengatakan, dosa saya ya dosa saya, itu urusan saya nggak takut sampai namanya neraka. Ada beberapa orang yang mengatakan demikian, dan kita jauh insya Allah dari orang-orang seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut, dengan amat sangat ketakutan ya, agar Allah jauhkan kita dari azab neraka jahanam. Ini penting supaya kita tahu bahwa doa kita seimbang dunia dan akhirat. Ada satu kisah yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teman-teman tahu Sayyidina Utsman bin Affan setiap kali melewati perkuburan beliau pasti selalu menangis terseduh-seduh. Kata para sahabat, ya Utsman bin Affan, kenapa kau menangis terseduh-seduh? Kata Sayyidina Utsman bin Affan apa? Kubur adalah tempat pertama kali. Ketika kau selamat di kubur, kau selamat seterusnya. Ketika kau tidak selamat di kubur, maka kau tidak selamat seterusnya, masuk neraka jahanam. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, sebelum beliau berpikir tentang neraka dan sebagainya, lewat kubur saja menangis terseduh-seduh, saking takutnya beliau dengan azab kubur, teman-teman sekalian. Padahal orang yang saleh luar biasa. Maka penting bagi kita untuk membaca doa ini setiap saat, agar Allah jauhkan kita dari neraka jahanam. Saya nggak berlama-lama dalam ayat ini, karena saya mau agak lama di ayat berikutnya, yaitu ciri orang-orang saleh adalah sholat malam. Kita baca boleh, karena saya mau agak panjang di pembahasan ini. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-60 berapa? Oh tadi kita agak loncat ya.
Maaf. Kita baca dulu Al-Furqan ayat ke-64, boleh? Oke. Ini ciri-ciri hamba Allah berikutnya, tidak hanya berdoa kepada Allah dijauhkan dari neraka jahanam, tapi juga ciri-ciri hamba Allah berikutnya Al-Furqan 64, kita agak loncat tadi, dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kita baca sama-sama Al-Furqan ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Gak sama. Orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya dengan orang yang gak pernah sholat malam gak sama. Sholat malam dimulai dari ba'da isya sampai subuh. Namun waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat malam adalah di sepertiga malam terakhir. Apa kata Rasulullah? Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta Allah akan berikan. Siapapun yang minta ampun Allah akan ampuni. Ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 64 kita diminta untuk gemar qiyamul lail, menghidupkan malam. Setidaknya 2 rakaat saja. Di malam-malammu itu kau bangun dan kau menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gak bangun salat malam? Gak merasa perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala? Dalam perjalanan kehidupan kita gak semuanya bahagia, betul? Dalam perjalanan hidup kita gak semuanya apa yang kita inginkan tercapai, gak semuanya. Siapa yang bisa tolong kita? Allah. Saya mau cerita sedikit, boleh nggak teman-teman sekalian tentang kisah ibu saya kemarin. Saya sering kali cerita ini. Kemarin kami haji. Ibu saya terkena serangan jantung. Mohon maaf kalau teman-teman pernah mendengar cerita ini, saya cerita berulang. Karena saya mau cerita betapa dahsyatnya sholat malam. Dan ibu saya berhenti nafas selama 5 menit. Dan tubuhnya dingin. Dan berwarna pucat. Biasa kalau kita lihat jenazah itu dingin dan pucat, warna kulitnya berbeda dengan warna kulit kita, betul? Ibu saya dimasukkan ke ruang ICU 11 hari dengan bentah. Dokter mengatakan singkat cerita, keadaan ibumu sangat sulit dan sangat berat. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di depan ada Ka'bah, ada Baitullah, kau besar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya lakukan sholat malam, qiyamul lail dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Dokter mengatakan sangat sulit. Beberapa kejadian di ICU tidak bisa bertahan. Kedua mungkin bertahan tapi cacat. Ketiga tiba-tiba sembuh dengan izin Allah. Banyak kejadian seperti itu. Maka ketika dokter mengatakan memang kasus ini sangat sulit karena ibumu sudah berhenti nafas dengan ventilator selama 11 hari, sangat sulit keadaan ini. Maka yang saya lakukan adalah qiyamul lail di tempat terbaik, di waktu terbaik. Dan singkatnya setelah 11 hari, pada saat ibu saya mau dipindahkan ke tempat lain untuk dilakukan tindakan pembolongan leher karena kita gak bisa pakai ventilator seterusnya teman-teman semua. Tiba-tiba ibu saya dinyatakan sembuh dan hari ini sehat dan sembuh, alhamdulillah. Dokter mengatakan kejadian ini sangat langka karena tidak semua orang bisa bertahan. Ibu saya sudah di CPR sampai tulang dadanya retak. Kemudian dokter mengatakan kejadian ini sangat langka, namun saya menceritakan ini sebagai sebuah hikmah bagi teman-teman semua. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terasa sangat sulit. Kadang-kadang dalam kehidupan kita gak ketemu jalan keluarnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini gak mungkin terjadi. Tapi lewat sholat malammu, dengan doa-doamu, dengan rintihan air matamu, mudah bagi Allah mengubah satu keadaan. Teman-teman tahu doa bisa merubah takdir? Ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apalagi doa yang diucapkan di malam-malammu itu, di saat semua orang tertidur. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu yang setelah bertahun-tahun menikah belum dikaruniai anak. Kata ibu tersebut, wahai Nabi Musa, kau bisa bicara kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, aku ingin punya anak. Belasan tahun menanti anak, gak punya anak. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya dan berbicara kepada Allah, ya Allah, berikanlah wanita ini seorang anak. Kata Allah, gak bisa. Wanita ini ditakdirkan mandul, gak bisa punya anak. Beberapa tahun berikutnya, wanita ini datang ke hadapan Nabi Musa alaihissalam membawa seorang anak. Kata Nabi Musa, ini anak siapa? Kata ibu tersebut, ini anak saya.
Kata Nabi Musa, bagaimana mungkin kau memiliki seorang anak padahal engkau ditakdirkan mandul? Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini? Engkau mengatakan ibu ini adalah seorang ibu yang mandul, mustahil punya anak. Tapi kenapa bisa punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang dipanjatkan berulang-ulang pagi, siang, malam, setiap saat dengan penuh pengharapan dan keyakinan, Allah kabulkan doa itu, teman-teman semua. Allah kabulkan doanya. Kenapa? Dia tidak berputus asa dalam doa-doanya. Apalagi doa yang teman-teman ucapkan di sepertiga malam terakhir. Saat ini di antara kita semua, bahkan mungkin semua di antara kita punya persoalannya masing-masing. Engkau ingin minta tolong kepada Allah, kenapa gak bangun di sholat malam untuk angkat tanganmu berdoa? Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, aku sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Kata Rasulullah, itu orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah hendak mengampunkan sebentar lagi, kenapa kau berhenti dalam doa? Teman-teman lihat dalam surah Maryam, kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Surah Maryam itu surah ke-19 dalam Al-Quran. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah seorang nabi yang sudah tua renta, istrinya mandul. Tapi apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ketiga sampai ayat keempat. Ini berkaitan dengan Qiyamul Lail yang di dalamnya ada doa. Ciri orang-orang saleh gak pernah ninggalin Qiyamul Lail dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu gak mungkin menjalankan kehidupan ini tanpa pertolongan Allah, dan kekuatanmu, senjatamu ada dalam doa-doamu yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan. Nabi Zakaria sudah tua puluhan tahun berdoa, bukan setahun 2 tahun, teman-teman semua. Nabi Zakaria alaihissalam puluhan tahun berdoa. Apa kata Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat ketiga sampai ayat keempat? Nabi Zakaria mengucapkan, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sungguh tulangku ini telah lemah. Ya Tuhanku, sungguh kepalaku ini telah dipenuhi oleh uban-uban. Rambutku ini sudah memutih, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Apa maksudnya? Puluhan tahun aku berdoa ya Allah, gak pernah aku kecewa. Walaupun kau belum kabulkan doaku, gak pernah aku berhenti dalam doa-doaku, wahai Allah. Itu kata Nabi Zakaria alaihissalam, yang akhirnya teman-teman lihat Nabi Zakaria alaihissalam pada akhirnya dikaruniai anak ketika istrinya sudah tua dan mandul. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bangun di salat malam, bangun walaupun hanya 2 rakaat saja, dan kau saksikan banyak dalam kehidupanmu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gak bangun? Gak perlukah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa gak bangun? Kenapa malas untuk bangun? Kehidupanmu susah, kehidupanmu tidak mudah. Hanya Allah yang bisa menolong kehidupanmu. Maka teman-teman sekalian, sholat malam ini sangat utama setelah sholat wajib tentunya. Karena sholat malam ini adalah sholat yang dimana kita bisa khusyuk, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita berkurang dari hiruk pikuk dunia. Sholat malam ini dilakukan pada saat semua orang beristirahat. Sholat malam ini bagi sebagian orang, mereka memilih untuk tidur dibandingkan dengan bangun untuk sholat malam. Sholat malam berat, sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan ya. Jadi, ciri orang-orang saleh, engkau ingin mencapai cita-cita. Tema kita pada hari ini, mencapai cinta dengan cinta. Gimana bisa mencapai semua cita-cita tanpa melibatkan Allah di dalamnya, teman-teman semua? Maka ingat tadi, doa bisa berubah takdir, dan doa itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bangun, bangun teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Muzammil ayat 1 sampai 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Semalam kau berselimut, bangunlah. Dikatakan berikutnya, qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam untuk salat. Bangun teman-teman semua. Ayat tersebut dilanjutkan, bangun untuk sholat malam separuhnya atau kurangnya atau lebih sedikit lagi, dan bacalah Quran dengan tartil. Warattilil Quran dan tartila. Bangun, bangun, dan kau akan rasakan keajaiban yang luar biasa. Yang sakit bisa tiba-tiba sembuh. Yang tadinya
nggak kelihatan masa depannya, langsung tiba-tiba Allah berikan, bisa saja. Namun ingat, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Cara yang pertama, Allah kabulkan langsung saat kau minta. Cara kedua, Allah kabulkan dengan cara mengganti dengan yang lebih baik. Cara ketiga, semua doa-doamu adalah bagian dari ibadah dan akan mendapatkan pahala di hari akhir. Bangun, bangun teman-teman semua. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing, betul? Gak ada orang gak punya ujian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah pasti memujimu kadang-kadang dengan takut. Pernah takut gak dalam kehidupan? Pernah? Waktu saya lihat ibu saya di depan mata saya dalam keadaan bernafas, yang akhirnya berhenti nafas, saya sangat takut. Kadang-kadang kita lihat orang tua kita sakit, kita sangat takut. Kadang-kadang kita lihat permusuhan di depan mata kita, kita sangat takut. Kadang-kadang kita kesulitan ekonomi, kita sangat takut. Allah uji dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira dengan kepada orang-orang yang sabar. Maka cara untuk menolong kehidupanmu adalah dengan memperbanyak doa. Kullu kalimat doa. Semua perkataanmu adalah doa. Doa. Boleh nggak setiap lisan yang keluar dari bibir kita semuanya yang baik-baik, termasuk di dalamnya adalah doa-doa? Boleh teman-teman sekalian? Gak ada tuh lisan di masjid ini, orang-orang yang berada di masjid ini gak ada lagi lisan yang mengolok-olok orang lain. Sampai hati kita mengolok-olok orang lain, sampai hati kita merendahkan orang lain. Teman-teman sekalian, kita ini siapa? Orang yang kita olok-olok mungkin lebih baik dibandingkan dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak mau jadi orang begitu. Lisan kita terlatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Saya agak membelok sedikit sebelum kita bahas yang lain-lain. Teman-teman sekalian, Masya Allah, bahagia sekali kita tinggal di Indonesia. Negara yang sangat kaya raya ini, betul? Negara yang sangat majemuk ini, betul? Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa sila ketiga dalam Pancasila kita? Persatuan Indonesia. Saking kaya rayanya kita, saking majemuknya kita, saking beragamnya kita, maka ini menjadi sangat penting. Kalau tidak ada persatuan Indonesia, kalau nggak ada berbeda-beda tapi tetap satu jua, apa jadinya? Berantakan. Negara yang beragam ini akan berantakan. Karena yang satu saling mengejek satu sama lain, saling mengolok-olok satu sama lain, saling merasa kelompoknya lebih baik daripada yang lain. Kalau nggak ada semboyan negara kita atau Pancasila sila ketiga, berantakan negara kita. Tapi Masya Allah, founding father kita telah menciptakan skema ini. Ditambah kalau kita mengaplikasikan ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang mengajarkan kita bertutur kata yang baik, berlisan yang baik, dan orang-orang yang sholat malam masih tutur katanya baik. Kita mau jaga negara kita, negara yang besar ini, dengan orang-orang yang lisannya gak lisan sembarangan. Boleh ya teman-teman sekalian ya? Gak ada lagi di sosial media atau dalam kehidupan nyata saling mengolok-olok satu sama lain. Buat yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Itu penting dalam kehidupan kita. Kita mau jaga negara kita ini dengan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa setanah air, persaudaraan sesama manusia. Kita sama-sama mau tinggal di Indonesia dengan nyaman, dengan rukun, dengan tenang, dengan aman. Kalau isinya orang-orang yang soleh-soleh tadi. Makanya hari ini kita bahas mengenai ciri-ciri orang soleh. Orang-orang yang gemar salat malam, yang lisannya selalu baik, mustahil mengadakan perpecahan. Yang ada dia akan menyatukan. Itu sekelumit saja ya, saya agak berbelok sedikit. Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Setelah tadi ciri-ciri orang soleh adalah tawadhu, rendah hati, dia sholat malam, kemudian dia selalu doa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Ciri yang keempat adalah dia gemar berinfak. Ternyata Islam ini tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Gemar berinfak, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke berapa? Ayat ke-67. Boleh baca sama-sama? Berinfak itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betul nggak? Gak harus nunggu jadi orang kaya baru berinfak. Betul nggak teman-teman semua? Allah gak lihat nominalnya, Allah lihat keikhlasan dirimu. Ternyata Masya Allah Islam ini ya tidak hanya mengatur hubungan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Infak yang kau berikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Lillah, karena Allah. Ada orang, gak ada orang, dipuji, gak dipuji, dicaci maki, sama perbuatannya, itu ikhlas. Maka ciri orang-orang saleh berikutnya gemar berinfak.
Kita baca sama-sama dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan termasuk ibadur rahman, termasuk hamba Allah yang salih ini ialah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, maka dia tidak berlebih-lebihan. Untuk dirinya sendiri dia tidak berlebih-lebihan, tidak berhambur-hambur, dan tidak kikir. Kalau untuk berinfak di jalan Allah, dia tidak kikir. Teman-teman tahu, gak ada ceritanya orang infak langsung jatuh miskin, ada gak? Coba kita tanya Pak Lutfi, atau tanya para pengusaha hebat lainnya, kenapa bisa sukses? Salah satunya karena sedekah. Percaya gak? Percaya gak? Percaya. Dalam surah Al-Baqarah 261, teman-teman lihat janji Allah. Orang yang berinfak di jalan Allah, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Teman-teman lihat di situ supaya teman-teman termotivasi untuk tidak jadi orang kikir, pelit, pedit. Sedekah terbaik untuk keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri fakir, miskin, sedekah terbaik untuk keluarga sendiri. Baru kita memberikan sedekah untuk yang lain-lain. Saudara kita di Gaza, Palestina saja sampai hari ini masih berada dalam situasi perang. Teman-teman masih lihat video-videonya? Kalau mau share tuh teman-teman kita yang ada di Palestina supaya nggak lupa dengan teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina saja sana. Dan kita bisa melakukan dengan sedekah. Salah satu caranya sedekah untuk mereka. Kita nggak mungkin bisa bersama dengan mereka di sana, tapi sedekah. Teman-teman, saya punya guru Quran saya orang Gaza, Palestina, tinggal di rumah saya. Sehingga setiap hari kami sering membicarakan perkembangan terupdate teman-teman kita yang ada di sana. Saat ini sudah menyentuh 27.000 orang mati syahid di Gaza, Palestina. Mereka orang-orang, saya melimpir sedikit ke Gaza, Palestina, boleh ya? Dalam ceramah saya akan menyentuh sedikit tentang Gaza, Palestina supaya kita ingat di pagi hari ini tentang mereka yang masih berjuang sampai hari ini, teman-teman semua. Beri sedekah kepada mereka, silahkan teman-teman semua untuk menunjukkan kau peduli kepada mereka. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-67 tadi dikatakan bersedekah, berinfak. Dan infak yang kau berikan bukan jumlah nominalnya, melainkan keikhlasan diri. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 261, ini semangat untuk dirimu berinfak, jangan pelit, jangan pelit, jangan kikir. Karena syaitan akan mengatakan bahwa sedekah engkau sendiri masih kurang, bahwa sedekah engkau sendiri masih memerlukan keuangan ini. Itu waswas dari syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Jadi ciri-ciri orang saleh berikutnya, infak, bersedekah kepada siapa? Orang terdekat lebih utama. Setelah orang terdekat engkau tolong, baru orang-orang di luar sana, termasuk teman-teman kita di Gaza, Palestina sana. Maka kalau engkau ingin berkoar-koar di sosial media, ramai di sosial media, ramaikan teman-teman kita di Gaza, Palestina. Mereka para jurnalis mengambil berita dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kita hanya sekedar share saja teman-teman semua. Jadi itu salah satu dakwah yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa sedekah, setidaknya share berita-berita itu, sehingga orang-orang masih terbangun dan masih aware, masih ingat dengan teman-teman kita di Gaza, Palestina sana yang menjaga masjid kita, Masjidil Aqsa. Berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 68. Ini juga saya mau bahas agak panjang sedikit. Ciri-ciri orang saleh berikutnya adalah, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, tidak musyrik, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah dengan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang zina karena dekat dengan kehidupan muda-mudi. Allah tidak pernah mengatakan jangan berzina. Allah katakan jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila.
Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina. Jangan dekati zina. Memandang kepada yang bukan mahram dengan pandangan syahwat adalah mendekati zina. Tangan menyentuh kepada yang bukan mahram dengan syahwat adalah mendekati zina. Kaki melangkah ke tempat yang bukan mahram dengan syahwatmu itu adalah mendekati zina. Dan semuanya nanti akan terbukti dengan kemaluanmu. Nanti ujungnya ke situ. Tapi semuanya step by step, teman-teman semua. Maka ciri orang-orang salih adalah dia menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Saya mau cerita satu kisah lucu, boleh? Ada satu teman cerita pada saya, Mbak Uki, tolong dong nasihatin saya. Saya ini ikut satu pengajian. Ini cerita nyata, teman-teman sekalian. Beliau cerita, ketika ikut pengajian, Masya Allah, ustadznya luar biasa. Bikin saya dredeg katanya. Bikin saya deg-degan. Kenapa memangnya? Kan ada ya ustadz-ustadz yang ganteng-gantengnya luar biasa, yang dibawanya luar biasa. Kata beliau, nggak konsentrasi, kata beliau. Gimana mau dengar ceramah, saya aja nggak konsentrasi. Terus saya katakan, ya udah, nggak usah ngeliat, nunduk aja atau jauh di belakang gitu untuk dengar. Nggak bisa, dengar suaranya aja deg-degan juga katanya. Apa dong caranya, solusinya? Kemudian saya katakan, pengajian kan gak cuma satu, cari pengajian yang lain ya, supaya bisa fokus dalam belajar. Ini cuma satu cerita saja ya, cerita lucu saja yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Bagaimana sang ibu ini betul-betul ingin belajar sungguh-sungguh, namun ketika dia tahu ada hal yang udah konsentrasinya, dia langsung ganti, langsung pindah pengajian. Jadi untuk teman-teman semua, katanya di sini banyak sekali Gen Z. Katanya di sini banyak sekali muda-mudi. Coba yang 30 tahun ke bawah boleh tunjuk tangan. Oh banyak. Oke. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Teman-teman semua, di usia-usia muda dan paling ramai pembahasan biasanya pembahasan soal cinta, betul? Saya mau kasih tahu sedikit perkara cinta ini. Siapa di sini yang lagi jatuh cinta? Coba tunjuk tangan. Yang lagi jatuh cinta, gak ada yang ngaku, malu ya? Atau datang ke sini sebenarnya ada gebetannya di sebelah sana mungkin, ya? Teman-teman, saya mau kasih tahu, jatuh cinta itu salah atau tidak? Nggak salah, karena jatuh cinta pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan orang yang jatuh cinta boleh milih, mungkin dia nggak milih jatuh cinta saking menderitanya menahan rindu, betul nggak? Siapa yang lagi jatuh cinta? Nggak ada yang ngaku. Teman-teman tahu kisahnya Laila Majnun? Tahu nggak Laila Majnun? Bagaimana kisah Laila Majnun? Nih, semangat sedikit pagi-pagi membahas tentang cinta sedikit sebelum kita bahas yang lain-lain, ciri-ciri orang soleh. Laila Majnun, Majnun ini nama aslinya Qais ya teman-teman semua. Kemudian kenapa dia bilang Majnun? Gila. Karena dia gila dengan cintanya. Majnun sangat mencintai Laila. Begitu pula sebaliknya. Namun mereka dipisahkan, orang tua Laila memisahkan mereka. Laila tidak boleh bertemu dengan Majnun, dengan Qais ini. Apa yang dilakukan oleh Qais? Orang yang sedang jatuh cinta ini bisa melakukan apapun. Orang yang jatuh cinta lagi makan kepikiran, lagi mandi kepikiran, lagi tidur kepikiran, lagi belajar kepikiran, lagi ngafalin Quran. Kadang-kadang wajah ada di lembar-lembar ayat suci Al-Quran kita. Kadang-kadang orang jatuh cinta begitu. Menderita enggak? Menderita. Makanya obat orang yang jatuh cinta adalah menikah. Obat orang yang jatuh cinta. Tapi kalau belum bisa menikah, dengan berpuasa, untuk menahan dirimu. Bagaimana kisah Majnun ini teman-teman semua? Selalu mencari kabar tentang Laila. Bahkan pada suatu ketika sampailah dia di rumahnya Laila. Apa yang dilakukan oleh Majnun yang dilakukan oleh Qais ini? Memeluk rumahnya Laila, memeluk tembok rumahnya Laila. Kata orang-orang, Majnun, kamu gila, kamu gila. Masa memeluk tembok? Apa kata Qais? Apa kata Majnun? Aku bukan memeluk tembok. Aku bukan mencintai tembok ini. Namun aku mencintai sang pemilik rumah ini, sang pemilik tembok ini. Orang-orang kalau jatuh cinta ngeliat rumahnya aja udah bahagia. Bener nggak? Ngeliat sendalnya aja udah bahagia. Ya, teman-teman sekalian ya. Bener kan ini yang terjadi kepada Majnun? Cintanya membuat dia sangat tersiksa. Sampai akhirnya singkat cerita, suatu ketika dikabarkan Laila meninggal dunia, Majnun datang ke kuburnya Laila dan menangisi tentang cintanya yang sudah tiada, dan akhirnya Majnun pun meninggal dunia di situ. Singkatnya begitu. Ini dahsyatnya orang-orang yang jatuh cinta. Makanya cinta itu dikatakan sebagai sebuah penyakit cinta kalau kau tidak mampu untuk mengontrolnya. Di ayat Quran surah Al-Furqan ayat 68, ya Allah, disebutkan orang-orang saleh itu tidak berzina. Makanya banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan
bagi mereka-mereka yang mampu menjaga dirinya, Allah berikan ganjaran luar biasa. Teman-teman ingat, ada 7 golongan orang yang dinaungi di padang mahsyar. Siapa mereka? Pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang memakmurkan masjid, orang-orang yang bertemu dan berpisah, membenci dan mencintai karena Allah, orang-orang yang ketika diajak berzina, dia katakan, tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena susah. Kalau kita sudah cinta pada seseorang, ketika ada kesempatan untuk berpisah itu gak mudah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang yang ketika ada kesempatan dia mengingat Allah, maka Allah naungi dia di padang mahsyar. Karena tidak mudah. Orang yang sama-sama saling cinta ada kesempatan untuk bersama, dia tinggalkan karena takut pada Allah, gak mudah. Termasuk juga 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bersedekah lillah dan orang yang menangisi dosa-dosanya, mengalirkan air matanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ingat, ada kisah dalam hadis riwayat Muttafaqun alaih. Ada 3 orang yang masuk ke dalam masuk dalam gua, terjebak dalam gua. Batu itu yang sangat besar menutup pintu gua. Lalu siapa yang bisa menolong mereka? Tidak ada. Mereka melakukan wasilah amal kebaikan mereka supaya Allah mengabulkan doa mereka. Jadi boleh wasilah amal soleh kita untuk doa kita dikabulkan oleh Allah. Salah satu orang menyebutkan, ya Allah, saya pernah mencintai seseorang ya Allah, dan dia mencintaiku ya Allah, dan ada kesempatan kami bersama ya Allah, namun aku tinggalkan dia karena Engkau wahai Allah. Susah gak? Susah. Susah gak teman-teman semua? Susah. Makanya orang putus cinta, kalau udah cintanya luar biasa itu, lihat teman-teman, kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa, ada banyak kasus-kasus karena putus cinta. Maka teman-teman sekalian, kembali pada hadis tadi, maka apa yang terjadi? Allah mendengarkan orang ini, Allah geser batu karena Allah tahu meninggalkan orang yang kita cintai karena takut kepada Allah tidak mudah, tidak mudah. Makanya teman-teman yang saat ini masih berhubungan atau berpacaran, bisa pilih jalan ini kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah tahu kan cara memutuskan kekasih seperti apa? Sholat malam dulu supaya punya kekuatan. Karena kalau enggak nanti nggak punya kekuatan. Ya. Oke, itu tadi ya. Saya nggak lama-lama di situ. Kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ciri-ciri hamba Allah yang saleh berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Furqan ayat ke-71. Kita baca. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan pekerjaan yang baik, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan bertaubat? Setiap hari. Kapan sholat taubat? Kalau bisa setiap hari, Masya Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang sholat taubat 2 rakaat setelah melakukan dosa, Allah akan hapus dosa-dosanya. Bertaubat, taubatan nasuha. Teman-teman ingat ada satu kisah yang diceritakan bagaimana seseorang ini telah membunuh 99 orang. Kemudian dia rasa, aku mau berubah, aku mau berhijrah, aku mau jadi orang yang lebih baik. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Kata ahli ibadah, engkau ini pendosa, gak mungkin Allah mengampuni dirimu. Engkau ini terlalu banyak buat dosa dan maksiat. Akhirnya pendosa ini marah, dibunuh lagi satu orang itu. Totalnya jadi 100 orang. Kemudian orang ini, ahli maksiat ini datang kepada orang yang alim ulama, orang yang cerdas, yang bijaksana. Aku telah membunuh 100 orang, banyak dosaku, tapi aku ini berubah, aku ini jadi orang yang lebih baik. Bagaimana caranya? Hijrah, pindah pergaulan. Pergaulanmu yang kemarin buruk, kau pindah tempat. Ketika orang ini pindah tempat, dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut. Aku yang paling berhak membawa orang ini, aku yang paling berhak. Kemudian apa yang dikatakan oleh satu orang malaikat? Tunggu, ukur dulu. Jasad ini ukur dulu, lebih dekat ke tempatnya kebaikan apa lebih dekat ke tempatnya keburukan. Kata malaikat azab, dia ini patut aku bawa, dia sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, walaupun dia belum melakukan kebaikan, tapi dia sudah punya niat kebaikan. Ingat, niat itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkatnya, akhirnya orang ini pun masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berniat melakukan kebaikan. Teman-teman sekalian, taubatan nasuha.
Semua anak Adam pernah berbuat dosa. Gak ada dari kita yang suci. Ada dari kita di sini yang suci, yang bersih ada? Gak ada. Semua dari kita berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata syaitan, teman-teman sekalian? Kata syaitan, ngapain kamu datang subuh-subuh ke Masjid Al-Akbar? Kamu ini ahli maksiat. Kamu ini pendosa. Kamu ini penzina. Kamu ini pemabuk. Kamu ini pengkhianat, pencuri, dan sebagainya. Itu kata syaitan. Dan kadang-kadang kita yang berbuat dosa, kita ngerasa putus asa. Ya sudahlah, aku ini sudah nakal. Sekalian aja nakal. Sudahlah, aku ini sudah rusak. Sekalian saja rusak, itu putus asa. Karena waswas syaitan yang mengatakan kau ini sudah buruk. Gak malu berkumpul bersama dengan orang-orang soleh di subuh hari. Kau ini orang penuh dengan dosa. Gak malu pura-pura gabung sama orang-orang ini. Gak malu. Itu kata syaitan. Tapi apa kata Allah, teman-teman sekalian? Az-Zumar 53. Baca ayat itu. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Allah tidak memanggilmu dengan panggilan wahai penzina, wahai orang yang durhaka, wahai orang yang korupsi, wahai orang yang pencuri, wahai orang yang sombong. Tidak. Allah memanggilmu dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, baik. Siapa di sini pendosa? Semua dari kita pendosa. Gak berhak pendosa seperti kita mengolok-olok orang lain, gak berhak. Dia punya dosa sebagaimana engkau pun punya dosa, teman-teman sekalian. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-71, ciri orang soleh adalah gemar bertaubat. Boleh nggak kita lisan kita ini basah dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh? Ketika engkau bicara, bicaramu penuh manfaat, penuh ilmu, penuh manfaat, penuh kebaikan. Ketika engkau diam, diammu itu adalah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan beristighfar kepada Allah. Teman-teman tahu apa kehebatan istighfar? Pernah dengar nggak satu cerita? Ada satu orang ulama besar tiba-tiba ingin sekali pergi ke satu tempat, ke satu negeri yang jauh. Akhirnya beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh, datanglah ke masjid tersebut. Lalu diusir oleh marbot masjid. Ini sudah malam, masjid bukan tempat tidur. Keluar kau dari sini, besok semua boleh datang untuk sholat di masjid ini. Tiba-tiba orang miskin yang tinggal di sebelah masjid tersebut mengatakan, wahai bapak tua, tinggallah di rumah saya. Besok pagi kau bisa datang ke masjid. Orang miskin ini penjual roti, yang pada malam itu beliau membuat roti. Dan bapak tua ini pun menginap di rumah orang miskin tersebut. Orang miskin ini senantiasa beristighfar ketika membuat roti, ketika membuat adonan roti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak tua ini bertanya, apa yang kau dapatkan selama kau beristighfar ini? Aku beristighfar sepanjang hidupku, kata pemuda ini. Dan tidaklah aku mendapati semua keinginan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu beristighfar dan aku dapatkan semua keinginanku dikabulkan oleh Allah, kata beliau. Hanya saja ada satu yang belum aku dapatkan, yaitu aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama yang tinggal jauh di negeri sana. Namun aku tidak punya biaya untuk pergi ke negeri itu. Apa yang terjadi? Sang bapak tua itu siapa? Bapak tua itulah ulama yang dimaksudkan. Sang bapak tua itu bertakbir Allahu Akbar dan memeluk sang penjual roti dan mengatakan, istighfarmu lah yang menghantarkan aku untuk langsung menuju kepadamu. Jadi beristighfar sebanyak-banyaknya dan kau akan merasakan keajaiban bahwa banyak hal-hal akan Allah kabulkan untuk dirimu. Saya baca agak cepat beberapa ciri orang saleh berikutnya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-72, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, bibirnya selalu berkata yang jujur dan benar. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Beliau terhormat,
berkumpul dengan orang-orang yang mulia, nggak berkumpul dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan ayat 73, ciri orang saleh berikutnya, dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tuli, mereka tidak buta. Ayat-ayat Allah mampu menggetarkan hatinya, teman-teman sekalian. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bergetar hatinya. Jadi, kalau ada di antara kita, ketika ayat suci Al-Quran engkau tuli atau engkau buta, maka hati-hati dengan ini. Mungkin hatimu telah mati karena terlalu banyak maksiat yang kau lakukan, sehingga hatimu tidak bisa hidup kembali. Hati yang bergetar ketika disebut ayat-ayat Allah, hati yang hidup, hati dari orang-orang yang soleh. Dan terakhir, ciri-ciri orang soleh adalah mereka selalu berdoa untuk keluarga mereka dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, sama-sama, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, ya Allah, keturunanku punya jembatan dan penyujuk hati, ya Allah, dan jadikanlah aku contoh yang baik untuk orang-orang, ya Allah. Jadikanlah aku inspirator kebaikan, ya Allah. Teman-teman, usia kita gak banyak. Kita ini hanya tinggal menunggu waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sisa-sisa usiamu ini menjadi inspirator kebaikan, sumber inspirasi kebaikan dengan apapun yang kau bisa. Seorang ibu menjadi contoh kebaikan untuk anaknya, seorang ayah contoh kebaikan untuk keluarganya, seorang guru contoh kebaikan untuk muridnya. Ayo teman-teman sekalian, jadikan diri kita ini bukan jadi orang yang biasa-biasa saja. Kita contoh-contoh kebaikan untuk orang-orang di luar sana. Dan apa hasilnya? Ketika kita melakukan semua yang tadi saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat ke-75 sampai 76. Mereka itulah yang akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Di sanalah mereka akan disambut dengan salam penghormatan. Mereka kekal di dalam surga. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Alhamdulillah. Boleh kita review lagi? Ciri-ciri orang soleh yang pertama adalah dia tawadhu dan berlisan yang baik. Ciri yang kedua adalah dia selalu sholat malam. Ciri yang ketiga dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Ciri keempat dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ciri yang kelima, dia adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh dan juga tidak berzina. Ciri yang keenam, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketujuh, dia tidak memberikan kesaksian palsu. Bibirnya selalu berkata yang jujur. Dia katakan yang benar itu benar, dia salah itu salah, apa yang salah itu salah. Dan dia tidak bergabung kepada kelompok orang-orang yang tidak memiliki manfaat di dalamnya. Ciri yang kedelapan, dia adalah orang-orang yang ketika diberi peringatan, diberikan ayat-ayat Quran, maka dia dengarkan dengan seksama, dia hayati, dia amalkan. Dan ciri yang kesembilan adalah dia selalu berdoa untuk keluarganya. Keluarga yang kuat akan menghasilkan masyarakat yang kuat, insya Allah. Orang-orang inilah yang akan ditempatkan di dalam surga, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bisa teman-teman semua? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa ditadabur lagi di rumah, dihafalkan ayatnya, dihayati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mengamalkannya, insyaallah. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Ada banyak malaikat-malaikat turun di majelis ilmu. Kita doa dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita, teman-teman sekalian. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin,
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا Allah kami berkumpul di masjid ini ya Allah kami berkumpul di rumahmu ini ya Allah kami mengangkat tangan dan merendahkan diri kami di hadapanmu ya Allah ya Allah kami datang kembali kepadamu ya Allah mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kami wahai Allah ya Allah kamilah sang pendosa ya Allah kau tahu siapa kami ya Allah kau saksikan siapa diri ini ya Allah kau tahu setiap detik apa yang kami lakukan ya Allah kamilah pendosa yang datang kepadamu ya Allah kamilah orang-orang yang banyak melakukan kelalaian dan kezaliman dan bertindak aniaya ya Allah kami datang kepadamu ya Allah ampuni kami ya Rabb ampuni kami ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah jangan condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah setelah engkau berikan petunjuk kepada kami wahai Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Kau yang maha membolak-balikan hati kami ya Allah tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah ampuni pandangan mata kami ya Rabb atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan dengan mata kami ya Allah ampuni pikiran-pikiran kami ya Allah atas semua prasangka-prasangka suudzon yang kami pernah pikirkan wahai Allah ya Allah ampuni hati kami yang kotor ya Allah yang pernah ada dendam dan marah benci tak suka dengki kepada orang lain bersihkan hati kami ya Allah kami mau jadi orang yang baik ya Allah mau jadi orang yang baik ya Allah bantu ya Allah tolong ya Allah mau jadi orang yang lurus ya Allah dalam perkataan dalam perbuatan dalam tingkah laku kami ya Rabb kadang-kadang susah ya Allah kadang-kadang kami terjatuh dalam sebuah lubang ya Allah kadang-kadang kami memperturutkan hawa nafsu kami ya Allah kau saksikan kami ya Allah hambamu yang berdosa ini ya Allah hambamu yang tak tahu malu ini ya Allah yang mengulang-ulang dosa yang sama ya Allah ampuni kami ya Rabb ampuni kami wahai Allah kami datang kepadamu ya Allah mengemis-kemis dan meminta kepadamu ya Allah mau jadi orang yang baik ya Allah mau jadi orang yang baik ya Allah mau jadi hambamu yang lebih baik wahai Allah bantu kami dalam ibadah kami bantu kami untuk bangun di salat-salat malam kami ya Rabb bantu kami bersama dengan Quran kami ya Allah ya Allah kami mau jadi anak yang baik untuk orang tua kami ya Allah bantu kami untuk bisa berbakti kepada ibu bapak kami bantu kami berlemah lembut dalam bertutur kata kepada kedua orang tua kami ya Allah kami minta kepadamu orang tua kami yang telah tiada lapangkan kuburnya ya Allah terangkan kuburnya ya Allah tempatkan di sisimu yang mulia wahai Allah orang tua kami yang masih ada angkat penyakitnya ya Rabb panjangkan umurnya ya Allah mampukan kami untuk berbakti kepadanya di sisa-sisa usianya ya Allah rukunkanlah kami kakak beradik untuk membahagiakannya wahai Allah dan mampu membanggakannya ya Allah kami minta kepadamu ya Allah jadikanlah kami istri yang baik untuk suami kami ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama jadikan pasangan kami pasangan yang baik ya Allah yang mampu membawa kami menuju ke syurga-Mu ya Allah ampuni kami ya Rabb yang belum bisa menjadi anak dan istri yang baik ya Allah berikan pertolongan-Mu datangkan pertolongan-Mu kepada kami mau jadi orang yang baik wahai Allah ya Allah jadikanlah kami ibu yang baik untuk anak-anak kami wahai Allah ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah jadikanlah anak-anak kami kebanggaan-Mu ya Allah lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah ini mengajak orang-orang pada kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim ujian silih berganti kau datangkan kepada kami wahai Allah kalau kami menjalankannya seorang diri kami tidak sanggup ya Allah kami tidak kuat ya Allah Engkaulah tempat bersandar wahai Allah kau tak pernah tinggalkan kami yang meninggalkan Engkau wahai Allah ampuni kami ya Rabb ampuni kami ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Atas semua ujian yang datang silih berganti, Ya Allah. Kuatkan kami, wahai Allah. Kuatkan kami agar bisa melaluinya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jangan buat kami, Ya Allah, meninggalkan Engkau walaupun sekejap mata, Ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami dalam sekejap mata pula, wahai Allah. Kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, wahai Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah, yang meminta-minta kepadamu, Ya Rabb, yang memohon-mohon kepadamu, Ya Rabb. Tolong kami yang telah begitu jauh daripada-Mu, wahai Allah. Ya Allah, bantu kami, Ya Allah. Bantu keluarga kami, Ya Allah. Bantu saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, Ya Allah. Bantu mereka, wahai Allah. Bantu masyarakat, bantu rakyat di Indonesia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kami pemimpin yang baik, Ya Allah. Berikan kami pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang baik, Ya Allah. Berikan taufik kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya, Ya Allah, sebagaimana yang Kau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka, para pemimpin kami, Ya Allah, dari teman dekat yang jelek dan teman-teman yang merusak, dan juga dekatkanlah orang-orang baik kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah pemimpin kami, seorang penasehat kepada mereka, Ya Allah, memberi nasihat yang baik, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikan pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami minta kepadamu, Ya Allah, kabulkan doa kami pada hari ini, Ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami berbicara, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami berpikir, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami dalam mengambil keputusan, wahai Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami pada hari ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Saya mau tutup hari ini dengan sama-sama teman-teman kita baca doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Hafal semuanya? Supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan Quran, insyaallah. Quran menjadi landasan kita dalam bergerak. Quran menjadi penolong kita, obat kita dalam berbagai macam persoalan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, karuniakan kami dengan Al-Quran, jadikan dia petunjuk, imam, cahaya sumber. Ya Allah, ingatkan kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya, kami bodoh memahaminya. Berikan kami kenikmatan membaca Al-Quran siang dan malam. Jadikan Al-Quran pembela di hari akhir, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat selalu dalam menjaga persaudaraan di antara kita. Semangat selalu dalam menjaga persatuan Indonesia. Semoga kita bertemu lagi lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.